Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 13 ayat 18 dan 19 demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menjadi manusia bukan hanya untuk menebus kita dari dosa dan maut, tetapi juga menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Setiap orang yang mau mengakui pemerintahan Allah dalam setiap aspek hidupnya akan mencicipi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Walaupun penggenapannya masih akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti. Untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Biji tersebut sangat kecil tetapi bisa tumbuh menjadi pohon besar yang menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Maksudnya, kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang menurut pandangan dunia sangat kecil dan remeh. Tuhan Yesus datang sebagai anak tukang kayu yang miskin, memulai pelayanannya hanya dengan 12 orang, kemudian mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus turun, dan berdirilah gereja bagaikan benih kecil yang lemah. Gereja mengalami penganiayaan dan lain sebagainya, tetapi kemudian berkembang dengan cepat ke seluruh dunia. Bagi orang yang mau berdiam dalam kerajaan Allah, artinya mencari Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya, dan taat kepada pimpinannya, pasti mendapat semua yang diperlukan, bahkan yang tidak pernah terpikirkan. Memang tidak selalu persis sama dengan apa yang kita inginkan, tetapi pasti jauh lebih baik, sebab Tuhan tahu dengan jelas apa yang kita butuhkan, kapan waktu yang tepat, dan apa akibatnya jika menuruti persis dengan apa yang kita minta. Sebagai contoh, ketika kita sakit, kita ingin segera sembuh. Ketika ditimpa masalah, kita ingin segera selesai. Tetapi terkadang penundaan itu penting agar kita belajar banyak hal dan bertumbuh dalam banyak aspek. Bukankah banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan justru ketika mengalami banyak pergumulan hidup? Apapun yang terjadi, hidup sebagai warga kerajaan Allah dalam segala aspek adalah pilihan terbaik. Jadi, mengapa terus berada di luar? Amsal 3, 5, dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amin.